Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibadallah, pertama dan utama khatib mengajak kepada pribadi dan semuanya untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya dengan keimanan dan ketakwaan tersebut kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Kita hidup di dunia ini sejatinya untuk melakukan sesuatu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini sejatinya adalah untuk mempersiapkan sebuah bekal yang nantinya akan sangat bermanfaat untuk kita semuanya setelah kematian kita. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Abdullah bin Umar, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin." Jadilah engkau hidup di dunia ini laksana orang yang hanya sekedar netap sementara ataupun ke orang asing. Yang artinya kita hidup di dunia ini jangan ada anggapan di dalam jiwa kita akan menetap selamanya. Akan tapi hendaknya ada di dalam jiwa kita bahwasanya kita di dunia ini adalah sebuah tempat singgah, sebuah tempat untuk kita mempersiapkan bekal menuju perjalanan yang panjang, menuju kehidupan abadi, menuju kehidupan yang tidak ada kematian, yaitu kehidupan setelah kematian, di mana di tempat tersebut sudah tidak bermanfaat lagi usaha. Di dunia ini kita melaksanakan usaha, kita berbekal, dan nanti di akhirat kita memetik usaha kita, dan di sana tidak ada lagi tempat untuk kita berusaha. Padahal kita hidup di dunia ini tidak lama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalika." Umur umatku, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit di antara mereka yang melampaui hal tersebut. Kalau umat-umat terdahulu iya, mereka umurnya panjang. Ada yang 1000 tahun, ada yang 900 tahun, ada yang 400 tahun. Akan tapi generasi setelah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah datang Nabi Khatamul Anbiya, maka umurnya dipendekkan. Umurnya menjadi tidak lebih dari 100 tahun, kecuali orang-orang yang dihendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dengan umur yang pendek ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang agung, nikmat yang besar untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk umat Islam, untuk hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kesempatan-kesempatan kepada mereka ibadah-ibadah yang ibadah tersebut ringan kita laksanakan, akan tetapi memiliki pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada perbuatan-perbuatan, apabila kita lakukan perbuatan tersebut, maka kita akan mendapatkan pahala tanpa putus, walaupun tubuh kita telah termakan di dalam tanah. Walaupun jasad kita sudah tertanam di dalam tanah, akan tapi pahalanya tetap mengalir. Dan inilah orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang cerdas. Orang yang cerdas adalah orang-orang yang hidup di dunia
tujuannya untuk akhirat, mempersiapkan kehidupan akhirat di dunia ini, sehingga ketika di akhirat dia tinggal manen. Ketika dia mati di kuburan, dia tinggal manen, pahala tetap mengalir tanpa batas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dari Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sab'un yajri lil abdi ajruhunna, sab'un yajri lil abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mauti. Ada 7 hal yang akan mengalir pahalanya untuk hamba, padahal hamba tersebut sudah berada tertanam dalam tanah setelah meninggalnya. Apa 7 hal tersebut? Rasulullah SAW mengatakan yang pertama adalah man 'allama ilman. Barang siapa yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat, mengajarkan kebaikan kepada siapapun yang dia tahu, kepada siapapun yang dia kenal, baik itu di dalam rumah ataupun di luar rumah. Walaupun tidak banyak orang yang melihatnya, walaupun tidak banyak orang yang mengetahuinya, akan tapi ketika dia mengajarkan ilmu yang bermanfaat tersebut, ilmu bagaimana menjadi hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang menjadikan seorang hamba lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika ilmu tersebut tertular kepada generasi terusnya dan generasi seterusnya, maka ketika hamba tersebut wafat, hamba tersebut akan tetap mendapatkan pahala sebagaimana orang-orang yang mengikutinya. Maka yang pertama, hendaknya kita menjadi orang yang bermanfaat, orang yang menyebarkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Karena kata al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, al-ilmu ma qala Allah wa qala ar-rasul wa qala as-sahabah wa siwa dzalika masyghalah. Ilmu yang benar, ilmu yang hakiki adalah ilmu yang bersumber dari kitab Allah, ilmu Al-Qur'an. Kemudian wa qaulur rasul, dan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah ucapan-ucapan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain ilmu itu semua, maka ilmu-ilmu yang lainnya, ilmu-ilmu yang menyibukkan kita dari kehidupan di dunia ini. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di antara pahala yang akan tetap mengalir walaupun kita telah tertanam di dalam tanah adalah wa ajra nahra, yaitu mengalirkan air. Apabila ada orang yang membutuhkan air, kita kasih air. Apabila ada saluran air yang mampet, kita sambungkan dan kita jadikan air tersebut ngalir. Ini adalah orang-orang apabila air tersebut itu masih ngalir ketika dia meninggal dunia, maka dia akan tetap mendapatkan pahalanya. Kata Rasulullah SAW, man ajra wa ajra nahra, itu orang yang mengalirkan air. Begitu juga termasuk di dalamnya, kata para ulama, adalah orang-orang yang memberikan minum bagi orang-orang yang kehausan, menyediakan tempat untuk diambil air minum, menyiapkan kulkas untuk orang-orang yang membutuhkan untuk minum. Ini di antara yang kedua. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah wa hafara bi'ra, itu orang yang menggali sumur. Dan kategori termasuk orang yang menggali adalah orang yang memberikan dananya, infaknya untuk menggali sumur, untuk mengadakan sumur yang sumur tersebut dimanfaatkan oleh manusia, yang sumur tersebut dimanfaatkan untuk makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ada seorang yang dia itu kehausan berjalan di atas padang pasir. Kemudian dia mendapati sumur dan dia ngambil air sumur dan dia minum. Ketika dia sudah naik ke atas sumur, kemudian dia melihat seekor anjing yang kehausan sambil menjilat-jilati tanah karena rasa hausnya. Kemudian orang tersebut turun lagi ke sumur dan mengambil air dengan sepatunya, kemudian memberikan air minum tersebut kepada anjing. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini orang yang ngasih minum kepada binatang, bukan membuat sumur. Lantas bagaimana orang yang membuat sumur dan sumur tersebut itu dimanfaatkan untuk manusia, maka dia akan mendapatkan pahala tanpa batas walaupun dia telah terkubur di dalam tanah. Kemudian yang keempat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah wa gharasan nakhla, yaitu dia menanam pohon. Dia tujuan menanam pohon itu yang pertama untuk bernaung orang-orang yang kepanasan. Bernaung orang-orang yang kepanasan. Kemudian yang kedua adalah diambil manfaatnya. Kalau berbuah maka diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan.
Orang-orang yang niatnya menanam pohon itu untuk tujuan umum, untuk sosial, untuk bersedekah, jangankan orang yang ngambilnya, binatang pun yang mengambilnya, kata Rasulullah SAW, maka itu dihitung sebagai sebuah sedekah. Makanya alangkah mulianya orang-orang yang menyiapkan kehidupan dunianya, melakukan perbuatan yang seolah-olah itu kelihatan tidak banyak, tidak besar, akan tapi ternyata mampu menjadikan dia mendapatkan pahala terputus walaupun dia telah terkubur di dalam tanah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum wa lisa'il muslimin kulli dhanbin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian perkara yang kelima terhadap orang-orang yang akan mendapatkan pahala tanpa putus walaupun dia sudah meninggal, yang kelima adalah wabana masjidah, yaitu membangun masjid, memberikan hartanya, sebagian hartanya untuk membangun masjid, walaupun bukan sebentuk masjid satu, walaupun dia itu nyumbang, berinfak 1 sak semen, kalau itu digunakan untuk membangun masjid, maka niatnya itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu kebaikan, dan selama masjid tersebut itu dimanfaatkan untuk kaum muslimin, maka dia akan tetap mendapatkan pahalanya sampai masjid tersebut itu roboh. Maka dia akan mendapatkan pahala sebanyak orang-orang yang melakukan ibadah di tempat tersebut. Bagaimana kalau masjid tersebut digunakan untuk sholat berjamaah? Bagaimana kalau masjid tersebut digunakan untuk majlis ilmu? Bagaimana kalau masjid tersebut digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka alangkah untungnya orang-orang yang menafkahkan hartanya untuk membangun masjid Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man bana masjidan lillah, barang siapa yang membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan sebuah rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara pahala yang tidak akan terputus walaupun orang itu sudah meninggal adalah wawarrasa mushafa, yaitu orang yang memberikan mushaf, orang yang meninggalkan mushaf untuk orang lain, memberikan mushaf untuk orang lain. Dia membawa mushaf, 1 mushaf, 2 mushaf, taruh di masjid, dibaca orang, maka dia mendapatkan pahala orang-orang yang membaca mushaf tersebut. Sampai kapan? Sampai seadanya mushaf tersebut. Maka orang itu adalah orang yang beruntung, dia mendapatkan pahala orang-orang yang membacanya, padahal dia sudah tidak bisa membaca karena sudah tertanam dalam tanah. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara perkara yang ketujuh, orang-orang yang akan mendapatkan pahala tanpa batas, tanpa putus, adalah wataraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi wa huwa fi qabrih, yaitu orang yang meninggalkan anak soleh. Orang yang meninggalkan anak soleh, anak tersebut dia mendoakan orang tuanya ketika orang tuanya sudah meninggal dunia. Orang tua tugasnya berat, mendidik anaknya untuk menjadi soleh itu berat, tapi di balik beratnya usaha itu dia mendapatkan pahala yang tidak sedikit. Apabila anak tersebut dia mendoakan orang tua yang sudah meninggal, maka doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas orang tua adalah bagaimana menjadikan anak tersebut itu saleh, yang bermanfaat untuk orang tuanya, untuk bangsa, untuk negara, untuk negeri, untuk agamanya. Maka ini tujuan kita untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh. Ini adalah hadis yang dibawakan oleh Al-Bazzar dari Anas bin Malik. Hadis yang serupa sangatlah banyak, di antara diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, kemudian diriwayatkan oleh Al-Hakim rahimahumullahu taala. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang hidup di dunia itu sebentar, tapi amal kita kekal sampai kita meninggal dunia, sampai hari kiamat kelak.
Ini adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang mempersiapkan kehidupan akhiratnya, orang-orang yang menjadikan hidupnya di dunia untuk akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fastaghfiruna wal ghafurur rahim. Aqimus shalah. Istawu wa'tadilu sawu sufufakum. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك. لا إله إلا الله.